Senang sekali bisa ketemu lagi dengan sahabat Home Plans. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini saya hadirkan satu desain rumah di atas lahan 6x12 yang pasti akan memberikan perspektif untuk teman-teman yang bangun rumah dengan lahan terbatas. Desain rumah 6x12 meter dengan 4 kamar tidur. Desain yang masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan. Bersama Probo Hindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Di sini bisa kita lihat ruang-ruangnya apa saja ya. Sahabat Home Plans, kalau berbicara tentang lahan terbatas dengan ukuran 6x12, biasanya kita banyak dibatasi oleh jenis rumah yang disediakan perumahan. Dalam desain ini, saya merancang rumah di atas lahan terbatas dengan 4 kamar tidur, tapi juga diusahakan agar ruang-ruangnya masih terasa nyaman, meskipun dengan berbagai keterbatasan ruang. Untuk rumah ini juga tidak memakai atap yang konvensional seperti biasanya. Sampai ke bagian depan juga terasa desain yang terkesan asri meskipun sedikit eksperimental. Dengan material roster dan juga pagar dari perforated metal yang dilanjutkan di lantai 2 dengan konsep yang sama. Kemudian lantai 3 yang berfungsi sebagai rooftop garden, yang tentunya bisa menjadi pengganti halaman atau taman bagi penghuni rumah. Karena memang dewasa ini lahan semakin mahal, sehingga salah satu cara untuk mengembangkan rumah adalah secara vertikal dan membuat taman di atas rumah. Ketika kita masuk ke area carport untuk 1 mobil dan 2 atau 3 motor, seperti ini suasana area teras yang dibatasi oleh pagar roster yang menjadikan suasananya terasa sejuk dan tetap asri dengan tanaman kecil di bagian terasnya. Ketika kita masuk ke dalam ruang tamu, tapi di sini kita bisa meletakkan satu sofa yang cukup besar, ditambahkan dengan beberapa kursi ottoman. Dengan background jendela ke arah carport, sehingga kesan dari ruang tamunya juga makin kelihatan lapang. Kemudian kita masuk ke area ruang keluarga. Di sini ada sedikit meja untuk ruang makan atau pengganti ruang makan ya. Tentunya di ruang keluarga ini nantinya akan jadi tempat berkumpul keluarga yang paling seru, karena di sini ada TV dan juga tempat duduk lesehan berupa karpet. Kemudian di bawah tangga bisa kita pakai sebagai area penyimpanan, yaitu gudang, misalnya untuk berbagai box dan peralatan kebersihan. Di sini ada taman dalam yang difungsikan untuk kolam ikan, sehingga di sini bisa ada bunyi gemericik air ke arah ruang keluarga dan di sekitarnya, sehingga diharapkan suasana yang tetap asri. Untuk dapurnya di bagian atasnya ini ada tempat untuk cahaya dan udara masuk sehingga nggak terasa sumpek ya. Untuk kompornya, owner ingin kompor standing dan kebutuhan lain seperti tempat kulkas juga tersedia di area dapur ini. Kita keluar di ruang keluarga. Di sini bisa mengakses ke kamar mandi bersama di lantai 1. Di sini requestnya memakai WC jongkok dan juga ada bak air yang ada kerannya. Di sampingnya ada kamar tidur bawah yang bisa difungsikan sebagai kamar tidur utama bila diinginkan. Di sini untuk wardrobe-nya diteruskan sampai ke atas sehingga bisa lebih maksimal ya untuk penggunaan ruangnya. Kita keluar lagi ke ruang keluarga. Di sini saya mau menunjukkan ada meja dan kursi sebagai pengganti ruang makan pada bagian depan dekat jendela yang ini.
Dari sini kita lanjutkan menuju ke tangga untuk naik ke lantai 2. Untuk pencahayaan dan udara juga diperhatikan ya dengan adanya jendela. Ketika kita sampai di lantai 2, maka bisa mendapati area ruang keluarga atas. Di sini bisa dimaksimalkan buat sarana keluarga juga bersantai. Misalnya seperti nonton film atau aktivitas lain seperti anak-anak yang belajar. Seperti inilah suasananya. Di sini ada satu pintu dan jendela yang besar yang bisa dibuka dengan ada pagar juga. Sehingga suasana udara dan cahaya alami di lantai 2 bisa tetap maksimal juga. Kemudian di samping yang belakang ada kamar tidur. Di sini bisa juga difungsikan baik sebagai kamar tidur utama maupun kamar tidur anak. Di sebelahnya ada kamar mandi dengan konsep yang sama seperti di bawah, yaitu konsep kamar mandi alami, lengkap dengan batu alam dan juga ukiran batu paras. Setelah kita keluar, kita melihat di sini ada ruang musola yang meskipun kecil dan mungil, tapi dia dirancang dengan maksimal. Untuk suasananya di sini dirancang agar tetap berkonsep Islami. Kita lanjutkan lagi keluar di ruang keluarga atas. Sekarang kita akan melihat ke kamar tidur anak yang di depan. Untuk tempat tidur anak ini punya akses ke arah balkon ya. Jadi cukup nyaman juga, dilengkapi dengan meja belajar, kemudian wardrobe dan juga rak, serta tempat tidurnya. Ketika kita keluar ke arah balkon, kita juga bisa mengakses ke kamar tidur anak yang di sebelahnya. Di sini kelengkapannya juga sama. Sedangkan untuk aspek dekoratif nantinya bisa lebih disesuaikan dengan kepribadian anak ya. Keluar dari kamar kita mendapati tangga untuk menuju ke lantai 3. Di lantai 3 ini konsepnya lebih terbuka karena di sini nggak ada atap, tapi langsung dak beton yang dilapis dengan keramik sehingga nggak mudah bocor ya. Kemudian di bagian belakang ini ada kamar tidur asisten yang disatukan dengan tempat laundry berupa mesin cuci dan juga area jemurannya. Kemudian kita lanjutkan menuju ke arah depan. Di sini bisa kita sediakan pot memanjang dari bahan beton bertulang atau bisa juga digantikan dengan berbagai pot tanaman. Di bagian depan rooftop garden ini bisa kita letakkan kursi maupun meja taman sehingga bisa menjadi perluasan untuk taman yang bisa dipakai sebagai sarana rekreasi penghuni rumah. Di bagian depannya bisa kita letakkan tanaman yang menjuntai agar kesan rumah ini dari depan juga terkesan lebih asri. Dan seperti inilah area balkon lantai 2 serta lantai 1 bagian depan. Seperti inilah denah rumah lantai 1, kemudian lantai 2, dan juga lantai 3. Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun. Bisa hubungi WhatsApp. Terima kasih dan silakan subscribe untuk mendapatkan update terbaru desain dan tips rumah dari channel Probo Indarto, channel desain rumah pertama di Indonesia.